Halo, selamat hari Minggu, adik-adik. Kesempatan hari Minggu ini nih, walaupun kita masih melakukan ibadah online untuk sekolah minggunya, Abang Denis harap kita tetap berbahagia, tetap sukacita dalam Tuhan Yesus. Oke, karena tadi kita sudah menyanyi, kita sudah apa lagi ya? Kita sudah mendengarkan perintah Allah dan apalagi ya? Kira-kira apa lagi tadi? Ya benar. Kita juga tadi sudah bernyanyi terus. Berarti kalau kalau udah nyanyi sudah mendengarkan sudah mendengarkan perintah Tuhan, kurang apa ya? Oh iya benar. Firman Tuhan. Nah, kali ini Bang Denis akan bawakan firman Tuhan. Kalau gitu sekarang adik-adik yang coba yang masih makan boleh makanannya dilipat dulu, dikaretin. Bisa? Oke. Kalau sudah, Alkitabnya dikeluarin. Nih, Alkitabnya. Oke, kalau sudah Alkitabnya sudah dikeluarkan, tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita ini dulu ya. Apa? 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 Kita berdoa dulu pastinya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Kok masih ada yang belum? Halo? Halo? Oke ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari Minggu ini Tuhan. Kau masih memberkati kami sehingga kami masih bisa menikmati berkat-Mu pada hari Minggu ini Tuhan Bapa. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau biarkan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, mendengarkan firman-Mu dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau jauhkan kami dari roh-roh jahat Tuhan yang mengganggu dalam proses mendengarkan firman-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur melalui perantaraanmu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kalau amin udah selesai berarti ya? Oh, belum adik-adik. Doanya udah selesai, tapi kalau firmannya, yuk kita buka ya. Kita buka Alkitab kita di Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 35. Oke. Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 35. Kita baca ya. Kita baca bareng-bareng dari adik-adik dari rumah, baca. Abang Denis juga baca di sini, oke? Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 35. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Yesus jawab kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya pada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roh hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Itu dia. Firman kita pada hari ini dari Yohanes 6 sampai ayat 28 sampai dengan 35. Nah, adik-adik, kira-kira nih, adik-adik tadi baca nggak yang judul firman kita hari ini tentang apa sih? Ada yang baca? Ada yang lihat judulnya? Yes, benar banget. Kalau ada yang baca,
firman kita hari ini judulnya itu adalah roti hidup. Nah, Bang Denis nih mau sedikit berbagi kisah nih adik-adik. Kalau ngomongin roti, adik-adik pada hari ini sudah sarapan? Pastinya udah ya, Om. Udah ya. Nah, macam-macam nih. Ada mungkin yang adik-adik sarapannya ada yang nasi, ada yang nasi goreng, ada yang nasi telur, mungkin ada yang nasi mentega juga. Atau ada yang roti juga, roti bakar, roti tawar, roti mises. Banyak. Nah, Bang Denis akan sekarang membahas yang namanya roti nih adik-adik. Karena firman kita bahasnya adalah roti, benar. Nah, firmannya adalah Yesus roti hidup. Kenapa? Kan? Jadi pada bingung kan? Kenapa ya kok Yesus disamain sama roti? Gitu. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Hah? Roti itu bikin kenyang. Yes, benar. Roti bikin kenyang. Terus apa lagi? Roti itu enak. Benar. Roti itu enak banget. Terus apa lagi? Kalau nggak ada roti, kalau ada roti kita bisa nggak lapar. Ya benar. Kalau lapar pasti nggak kenyang. Oke adik-adik. Nah jadi kenapa Bang Denis mau cerita tentang roti? Dan kenapa Bang Denis mengingatkan adik-adik bahwa ada juga yang sarapannya roti gitu. Jadi emang roti ini adalah mensimbolkan nih adik-adik, membayangkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber kehidupan. Dan kita ngomongin roti banyak. Ya kan adik-adik? Kalau bolu itu roti nggak? Ya, roti bolu. Roti donat juga ada, roti tawar. Banyak jenis roti, adik-adik. Nah, banyaknya jenis roti berarti banyak juga sumber kehidupan. Nah, di sini Tuhan Yesus berfirman nih adik-adik bahwa banyak hal yang bisa adik-adik lakukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau misalnya nih adik-adik melakukan hal baik itu apa aja coba sih? Ada yang bisa bilang dari rumah? Yes, benar banget. Hal baik bisa membantu orang tua. Banyak hal ya kan, membantu orang tua. Bantu orang tuanya apa aja sih? Bisa ini kan? Bisa yang namanya cuci piring. Terus apa lagi? Iya benar, nyapu rumah. Terus nyuci baju. Ya kalau adik-adik yang kelas 5-6 bisa lah ya. Kalau yang TK bisa juga nyuci baju. Wow. Hebat. Nah, itulah di sini Tuhan Yesus berkata bahwa roti itu banyak. Roti itu adalah sumber kehidupan. Roti itu buat dimakan. Berarti kalau kita sebagai manusia itu banyak sekali sumber-sumber kehidupan yang harus kita lakukan, mulai berbuat baik. Oke, nah di sini juga nih adik-adik kalau kita baca lagi di Alkitab kita, coba kita bahas satu-satu ya. Oke, sekarang kita coba baca di ayat 28. Coba kita baca ya. Kita baca pelan-pelan, oke? Ayat 28 ya adik-adik. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Di firman ini mengatakan ya adik-adik, lalu kata mereka, apakah yang harus kami perbuat? Nah, bahwa manusia itu bingung adik-adik. Nah, di firman ini orang itu bingung mau berbuat baik apa. Gitu kan? Adik-adik suka bingung kan? Gimana sih berbuat baik? Nah, kalau berbuat baik itu ya membantu orang tua, jagain adiknya, terus ngerjain PR, apalagi tidak mencontek. Nah, itu hal-hal baik nih adik-adik ya. Itu yang di ayat 28. Bahwa di firman ini adalah apa aja sih kegiatan atau perbuatan supaya pekerjaan yang dikehendaki Allah. Nah, di sini Abang Denis mau ngingetin itu tadi bahwa adik-adik cukup berbuat baik untuk membantu orang tua dan
jangan nakal. Terus ayat 29. Kita baca lagi ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, ini yang diutus Allah nih adik-adik, yaitu orang tua kita. Orang tua kita itu adalah utusan Allah. Berarti kita harus patuh dan sopan kepada orang tua, benar banget. Oke, sekarang ayat 30 nih adik-adik. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Coba kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan ya adik-adik bacanya ya, oke? Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Di firman ini bingung nih adik-adik, perbuatan apa yang biar Tuhan percaya? Berarti perbuatan baik apa yang bisa menyenangkan orang tua? Coba apa? Yang bisa nyenengin orang tua apa nih adik-adik? Bener. Kalau disuruh mamahnya harus segera dilakukan. Terus apa lagi? Harus ngerjain PR. Apa lagi? Apa ya? Apalagi? Ya nyuci piring, benar. Nyuci piring juga salah satunya. Oke. Berarti adik-adik tahu ya apa itu yang menyenangkan hati orang tua. Sekarang kita ke ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Nah, adik-adik di sini yang dimaksud dari ayat ini adalah bahwa nenek moyang itu telah makan di padang gurun. Padang gurun itu panas. Padang gurun itu tanahnya tidak subur, jadi nggak bisa nanam singkong, nggak bisa nanam gandum. Tapi orang-orang di sini dikasih Tuhan makanan roti dari surga. Wow. Berarti itu tandanya adik-adik punya orang tua harus selalu bersyukur. Mereka aja karena ada di padang gurun, selama mereka berbuat baik, mereka bersyukur. Akhirnya adalah roti yang jatuh dari sorga. Wow. Berarti adik-adik harus patuh sama orang tua, karena orang tua adalah turunan Tuhan, sama dengan Tuhan kita di dunia, di rumah. Oke. Selanjutnya nih. Ayat 32 ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku. Bapakku itu adalah Tuhan Yesus ya, Allah Bapa yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Nah, kalau di sini nih adik-adik ya, itu mengatakan bahwa kita itu sudah punya kita sebagai anak sudah punya orang tua. Berarti kita diberikan orang tua sama Tuhan, dan kita harus patuh, harus santun, harus taat kepada orang tua. Karena orang tualah yang memberi kita makan. Orang tua bekerja capek, terus makanya orang tua bekerja capek-capek untuk ngasih makan, untuk beliin adik-adik donat Jeko, beliin adik-adik Pizza Hut, McD, KFC, dan makanan-makanan enak lainnya. Atau mungkin kentang goreng, udang, seafood, lobster. Nah, itu semuanya orang tua yang ngasih buat adik-adik biar sehat. Makanya adik-adik jangan pernah membantah
orang tua di firman ini. Oke, kita lanjut lagi ke 33 ya. Maka roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada manusia. Itu dia ya. Orang tua bekerja mati-matian, bekerja keras nih adik-adik untuk bisa beli donat Jeko, beli McD, beli Pizza Hut, Hoka Bento. Terus jadi makanya adik-adik harus santun, harus patuh. Ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Makanya di sini kita berharap nih adik-adik ketika masih sekolah haruslah rajin belajar. Harus rajin belajar, ngerjain PR. Biar nanti bisa meraih cita-citanya. Mungkin adik-adik ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi. Kalau rajin belajar itu bisa. Makanya harus rajin belajar. Oke? Di firman yang 34 itu ya. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Di sini adalah mereka berharap nih adik-adik, berharap ingin biar roti itu tetap ada, biar orang tua. Jadi adik-adik harus rajin belajar biar orang tua bekerja dan bisa jalan-jalan, bisa liburan, bisa beli donat Ceko kayak gitu. Jadi tetap di sini adik-adik berharap selalu bisa makan enak, tapi makanya orang tua hanya mau adik-adik untuk belajar di rumah, jangan males-malesan. Oke? Kita selanjutnya di ayat 35. Ayat 35 mengatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nih, siapa yang patuh sama orang tuanya, siapa yang taat sama orang tuanya, itu tidak akan kelaparan. Ya kan? Pasti nanti misalnya kalau adik-adik dapat ranking 1, pasti ada yang dapat mainan, ada yang dapat Hokben, ada yang dapat Pizza Hut. Wow. Jadi makanya buat adik-adik tetaplah harus menjadi kebanggaan orang tua, jangan sampai malas-malesan. Oke. Itu dia ya. Jadi kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku. Jadi adik-adik harus selalu datang ke orang tua dan taat pada orang tua dan mematuhi perintah orang tua. Ia tidak akan lapar lagi. Jadi kalau adik-adik baik sama orang tua, pasti semuanya dikasih. Terus, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan kalau adik-adik percaya bahwa orang tua itu akan selalu bekerja buat cita adik-adik juga. Jadi nanti adik-adik yang SD, terus nanti SMP, terus nanti SMA ataupun SMK, terus kemudian kuliah, atau mungkin yang SMA langsung masuk polisi. Jadi itu semuanya biar orang tua yang membiayai adik-adik cukup ranking 1 aja. Oke, jadi adik-adik sekarang ya yang bermales-malesan, walaupun sekolahnya melalui handphone, melalui video, adik-adik jangan males-malesan ya. Oke? Karena biar bisa tercapai cita-citanya. Oke, itu aja yang bisa Bang Denis berbagi. Jadi intinya adalah Yesus itu adalah roti hidup. Bahwa Yesus yang ada di dunia itu adalah orang tua kita, adik-adik. Jadi kita harus patuh kepada orang tua, harus taat pada orang tua, jangan membantah perintah orang tua. Biar kita bisa menjadi hidup. Biar kita bisa meraih cita-cita kita. Oke?
Itu aja yang Bang Denny sampaikan. Terima kasih adik-adik, dan mari kita lipat tangan, kita berdoa. Kita tutup firman kita, dan nanti selanjutnya kita akan tutup ibadah hari Minggu ini. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Itu masih belum ada yang tundukkan kepala? Lipat tangannya. Oke, yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu tentang mengenai Engkau adalah roti kehidupan Tuhan. Biarkanlah berkat-Mu, Roh Kudus-Mu selalu ada di adik-adik sekolah minggu dan juga pada hamba-Mu ini Tuhan. Biarkanlah menjadi Roh Kudus yang baik, menjadi berkat dari buat kami dan lingkungan kami Tuhan. Biarkanlah kami tetap melakukan aktivitas kami walaupun melalui media sosial Tuhan ataupun online Tuhan. Biarkanlah sekolah kami, pelajaran kami, online kami bisa kami pahami, dan kami tidak malu Tuhan untuk bertanya kepada guru kami bila kami tidak mengetahui mata pelajaran ataupun pelajaran yang dipelajari di online Tuhan. Bapa, sekian firman yang bisa kami sampaikan. Biarkanlah firman ini ada di hati kami dan menjadi berkat. Kami telah berdoa dan mengucap syukur melalui perantaraan-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, itu dia. Terima kasih. Bang Denis pamit. Bye. Salam damai dari Bang Denis. Peace.